Selamat sore pemirsa Kabari. Saya Vincent Lee, kembali mengunjungi Anda sore ini untuk berbincang-bincang dengan tamu kita yang kita senang kita akan jumpai sore hari ini. Tamu khusus kita yang datang di California Utara, dan Bapak sebelah saya ini adalah seorang pendidik. Saya perkenalkan saja langsung, namanya Bapak Bantarto Bandoro, dan Pak Bandoro adalah profesor dari fisik UI yang sekarang juga mengajar di Indonesian Defense University untuk jurusan perang semesta, strategi perang semesta. Kita akan tanyakan lebih details berikut ini. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Vincent. Apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Oh, terima kasih. Dan selamat datang di San Francisco. Terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan Anda menyukai kota ini. Senang sekali. Oh begitu. Jadi tadi saya sudah buka sedikit mengenai jabatan Bapak dan tugas Bapak. Tapi silakan Pak elaborasi lebih lanjut. Jadi latar belakang Bapak ini, kemudian bagaimana bisa sampai mengajar di Indonesian Defense University, dan kok jurusannya juga menarik kelihatannya. Iya. Tolong jelaskan Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Sebenarnya saya berada di satu lingkungan yang sangat baru gitu ya, karena Universitas Pertahanan Indonesia adalah universitas yang baru saja berulang tahun sekitar beberapa hari yang lalu, dan saya menjadi salah satu tenaga pengajar di sana. Ulang tahun yang keberapa? Yang ketiga Pak. Oh, jadi baru 3 tahun. Okay. Jadi ini baru eksis selama 3 tahun, dan kami masih berusaha untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Nah, kebetulan saya berada di satu program studi yang namanya Strategi Perang Semesta, salah satu jurusan atau program studi yang dimiliki oleh Universitas Pertahanan Indonesia, di samping program-program studi lainnya. Nah, kalau saya boleh, iya. Saya boleh potong. Strategi perang semesta. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu Pak? Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah a total war strategy. Total war strategy. Yaitu sebuah strategi yang akan digunakan oleh sebuah negara ketika negara itu menghadapi satu kondisi di mana seluruh elemen-elemen masyarakat dari negara yang bersangkutan itu dikerahkan untuk menghadapi satu perang. Ya, perang ini kemudian dikatakan sebagai perang total karena seluruh elemen masyarakat itu dimobilisasi dalam rangka untuk menghadapi perang itu. Nah, Indonesia mencoba untuk mengembangkan ini sebagai satu studi begitu Pak ya, sehingga bagi mahasiswa yang mempelajari ini itu akan banyak tahu sejarah dari perang semesta Indonesia sendiri itu seperti apa. Jadi banyak belajar mengenai sejarahnya itu sendiri, terutama juga mungkin ada beberapa pemikiran-pemikiran yang sangat penting ya, yang dikembangkan oleh para petinggi-petinggi militer kita di waktu yang lalu, entah itu Nasution, entah itu para Jenderal Sudirman dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran mereka itu tentu saja berpengaruh terhadap pengembangan strategi-strategi kita di waktu yang akan datang. Inilah sebenarnya. Bisa kasih contoh salah satunya. Contohnya strategi macam apa yang bisa dikembangkan yang pernah ditulis oleh jenderal-jenderal kita. Iya, sebenarnya konsep itu terkenal dengan istilah perang semesta Pak ya. Ini yang banyak diketahui oleh publik, yang memang dikembangkan oleh Pak Nasution dan juga Pak Sudirman. Perang semesta itu juga sama, sebenarnya juga pengerahan seluruh elemen-elemen masyarakat sedemikian rupa sehingga ketika Indonesia atau siapapun itu menghadapi perang total itu seluruh elemen itu dikerahkan gitu, sehingga tidak ada elemen-elemen dalam masyarakat yang tidak dikerahkan dalam konteks perang semesta ini. Jadi padanannya dalam bahasa Indonesia adalah sebenarnya perang semesta, sebagai sama dengan perang total, strategi perang total. Dan Indonesia patut bangga kalau saya tidak salah, karena konsep dari strategi perang semesta ini banyak dipakai oleh Defense University dari negara-negara maju. Iya. Bukankah begitu Pak? Iya, sebenarnya saya tidak bisa memastikan apakah konsep yang mereka gunakan itu adalah berasal dari Indonesia atau tidak, tapi paling tidak kita juga punya satu konsep perang semesta sendiri gitu ya. Saya tidak juga tahu apakah itu memang juga satu mengadopsi dari perang semesta negara lain atau tidak, tapi yang jelas adalah bahwa setiap negara itu pasti memiliki masing-masing memiliki konsep ini.
karena mereka kan tidak bisa menghindar dari kemungkinan terjadinya yang namanya total war gitu ya, perang, entah itu perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga. Kalau misalnya itu terjadi, maka kita sudah siap dengan sebuah konsep. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin perkenalkan kepada masyarakat gitu ya, bahwa kita memang punya konsep ini sendiri yang memang satu saat itu bisa dipelajari sebagai satu studi dan juga bisa diimplementasikan ketika dia dihadapkan dengan satu kondisi yang seperti itu. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Dan saya dengar juga komposisi mahasiswa-mahasiswanya itu ada dari militer, ada dari sipil. Bagaimana itu Pak? Betul Pak. Kalau di sekolah strategi perang semesta itu komposisinya itu mayoritas adalah militer. Jadi kolonel-kolonel senior yang memang sudah punya pengalaman gitu ya. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu kita mulai juga menerima dari kalangan sipil. Jadi memang mahasiswanya itu adalah campuran antara sipil dan militer. Nah sekarang pertanyaan adalah kenapa kok sipil juga ada di situ kan? Betul, menarik sekali kan? Betul, karena Pak. ini total war itu kan sebenarnya ranahnya militer. Betul. Nah maksud kita merekrut sipil itu adalah juga untuk memahami bahwa untuk juga memberitahu kepada mereka bahwa ketika perang total itu terjadi, sipil itu juga punya kesempatan yang sama ya, seperti halnya tentara gitu ya, untuk membantu atau terlibat dalam perang semesta ini. Jadi pemikiran-pemikiran sipil mengenai total war itu juga diharapkan bisa memperkaya khasanah konsep-konsep perang semesta kita. Nah, disitulah sebenarnya partisipasi sipil, dan memang jumlahnya Pak Vincent itu meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah peserta sipil dari mulai 1 orang, kemudian angkatan berikutnya 3 orang, kemudian angkatan berikutnya sampai 5 orang. Jadi ini menunjukkan bahwa antusiasme sipil itu begitu besar Pak ya terhadap studi mengenai perang semesta. Ya. Begitu. Sisanya itu adalah militer yang berasal dari angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, tapi dengan pangkat kolonel. Kolonel ya. Biasanya. Jadi dari kalangan sipil minat untuk mempelajari dan masuk di kelas Bapak ini mulai meningkat, mulai banyak, ya, mulai banyak. Dan saya mendengar juga berita terakhir itu sipil yang akan masuk ke angkatan keempat ini juga semakin banyak Pak. Begitu. Jadi mungkin nanti satu saat akan seimbang jumlahnya. Syukur kalau dan begitu. Dan ini membuktikan sebenarnya Unhan itu menjadi perguruan tinggi yang mulai dilirik gitu Pak ya, mulai diminati oleh perguruan tinggi baru, tapi sifatnya strategis sekali dan penting karena spesialisasinya mungkin. Persis, ya itu persis sekali, karena memang Unhan itu memiliki satu spesialisasi di bidang-bidang yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya, gitu ya, entah itu perang semesta, entah itu manajemen pertahanan, ekonomi pertahanan, kemudian manajemen bencana. Nah itu semua jurusan-jurusan. Itu jurusan-jurusan yang berada di Unhan, di Universitas Pertahanan. Iya. Jadi selain strategi perang semesta, kemudian ada ekonomi pertahanan, ada manajemen pertahanan, ada manajemen bencana, dan kemudian juga akan ada program studi yang baru Pak yang akan nanti mulai berdiri tahun ini, yaitu pertama asymmetric warfare, perang asimetris, kemudian yang kedua adalah conflict resolutions. Conflict resolution. Karena alasannya mungkin kita Indonesia cukup populer ya dengan cara-cara penyelesaian konflik, entah itu di Aceh, entah itu di Ambon gitu. Betul. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai energy security, energy and food security. Ini juga menarik. Jadi ini menjadi bagian dari program studi yang ada di Unhan. Gitu. Dan biasanya ini tidak ada jurusan-jurusan yang tidak ada di universitas-universitas Indonesia swasta maupun publik. Betul Pak, betul. Begitu. Itulah sangat spesial khas kita di situ sih. Dan berarti Unhan Indonesia secara umum sudah siap untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Karena tantangan abad ke-21 adalah jurusan-jurusan yang dibuka dan akan dibuka oleh Unhan. Betul, karena memang energy security contohnya adalah yang sangat menarik ya, karena kita ingin merespons terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya energi semakin banyak Pak, tapi juga satu saat itu akan semakin berkurang. Betul. Nah, keamanannya pun dengan sendirinya juga akan terganggu. Nah, jadi punya tantangan tersendiri, tantangan baru, dan tantangan tersendiri. Dan itu kapan dibuka itu yang energi? Sudah Pak, sudah tahun ini sudah mulai dibuka. Dan kami sudah mulai juga merekrut mahasiswa baru. Tapi belum tahu hasil akhirnya seberapa banyak mahasiswa yang akan mempelajari
itu tadi ya, energy security, kemudian conflict resolution dan asymmetric warfare. Ya, ya. Gitu. Satu lagi mengenai soal Defense University, Iya. Pak. Tolong ceritakan singkat maksud kunjungan Bapak dengan anak-anak ini, dengan student-student yang lain ke San Francisco atau Monterey khususnya. Tolong ceritakan, Pak. Ya, baik Pak. Memang ini adalah satu bagian dari program perkuliahan mereka gitu yang diadakan oleh UNHAN untuk berkunjung ke Amerika Serikat utamanya. Program ini dinamakan Overseas Program on Defense Management. Jadi mahasiswa yang kami bawa ke sini adalah mahasiswa dari program studi manajemen pertahanan yang memang mempelajari masalah-masalah pertahanan, alokasi anggaran ya untuk pertahanan, untuk usaha pertahanan itu. Nah, kami membawa mereka itu kursus di Monterey gitu selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu dan yang memberi pelajaran mengenai manajemen pertahanan adalah dari NPS, Naval Postgraduate School di sana ya. Nah, mereka lah yang akan memberikan pelajaran dan kami sudah berada di Monterey selama seminggu dan masih ada 1 minggu lagi nanti. Nah, inilah yang program kami yang kami laksanakan. Tapi secara berkala. Secara berkala. Dan sebenarnya program seperti ini sudah juga berlangsung Pak sejak 3 tahun yang lalu, tapi bukan untuk program studi manajemen pertahanan, tapi untuk program studi strategi perang semesta di mana saya berada di situ. Jadi kebetulan saya kesini yang ketiga kalinya membawa mahasiswa juga. Yang kali ini untuk manajemen pertahanan, bukan mahasiswa strategi perang semesta. Dan ada kalau tidak salah ada kerjasama antara Indonesian Defense University dengan NPS. Iya, kami sedang merintis kerjasama itu secara formal gitu Pak ya, sehingga nanti ini akan menjadi semacam naungan gitu ya bagi kerjasama kita dengan NPS di waktu-waktu yang akan datang gitu. Jadi ada semacam payung hukumnya gitu. Ada payung hukum dan ada progres yang kelihatan dan pasti untuk di tahun-tahun yang pasti datang. Ya itu Pak yang ya. Terima kasih mengenai kunjungan Bapak ke sini dan saya ingin kita beralih ke subjek yang lain, yaitu saya buka dengan apakah Bapak masih mengajar di UI, Pak? Masih, Pak. Dan kalau tidak salah Bapak dosen atau profesor dari FISIP UI, bukan begitu, Pak? Saya mengajar di FISIP UI, mengajar juga di Universitas Pertahanan Indonesia dan juga di beberapa lembaga-lembaga pendidikan di tingkat TNI. Juga begitu ya? Iya, saya juga di Sisma TNI dan sebagainya.